من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Lagi ada yang bertanya bagaimana pedoman dalam mengatur waktu antara menuntut ilmu dan bekerja. Apakah ada contoh dari ulama terdahulu? Saya siapkan waktu kurang lebih 2 jam setiap hari untuk belajar dan menghafal. Apakah seperti ini masih tergolong kurang? Ya kurang tergantung semangatnya. Berada di level mana? Ya kalau dia levelnya level pengukir sejarah, jangankan 2 jam, 24 jam aja kurang. Tapi kalau dia sudah berbuat seperti tidak istiqamah, itu kebaikan yang sangat besar. Kebaikan yang sangat besar. Ya seorang itu paling penting adalah istiqamah. Dia setengah jam saya belajar tiap hari, serius dia sisihkan waktu, tapi continue, itu lebih baik daripada hari ini semangat, iya semangat, tapi besok libur. Ada yang masya Allah ikut daurah, iya. Kadang sebagian teman-teman ya ikut daurah masya Allah sampai keluar negeri ikut juga, tapi liburnya 2 tahun. Ya ini bagus ya, semuanya bagus, kita selalu mendoakan ya bahwa namanya ilmu itu insya Allah pengaruhnya besar. Apalagi kalau dia belajar sunnah. Itu berpengaruh besar pada seorang hamba. Tapi yang paling penting continue. Iya. Nah itu Nabi SAW pernah melihat ada tali di masjid. Beliau tanya, ini talinya siapa? Kata istri Nabi, itu talinya si fulana. Dia kalau sholat malam, apabila dia capek, dia bersandar di tali itu. Kata Nabi SAW, mah, alaikum bima tutikun. Kalimat hardikan ya. Kata beliau, hendaknya kalian lakukan apa yang kalian mampu saja. Ahabbu ala amali ilallahi ma dawama alaihi sahibuhu wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa yang pemilik amalan itu bisa continue walaupun itu sedikit. Itu amalan yang paling dicintai. Yaitu tidak ada pedoman khusus tentang seorang itu memberi berapa waktu. Itu taufik dari Allah. Tapi dia mulai dulu istiqamah, continue, ya. Kemudian setelah itu dia memohon kepada Allah tambahan. Maka akan dimudahkan untuknya. Insyaallah Ta'ala. Iya. Ada orang yang baru belajar, dia bisa baca dari guru, mungkin 2 jam, 3 jam dia sanggup baca, hadir gitu akalnya. Iya. Ada yang level lebih daripada itu. Kalau mau levelnya Al-Hafidh Ibnu Hajar khatam Sahih Bukhari 3 hari 3 malam, itu lain lagi levelnya tuh. Kencing darah dulu. Ya. Tergantung kayak gimana semangatnya. Jelas ya, kalau semangatnya semangat model kena berkeok begini baru kena haraman langsung masuk kotak, itu ambil yang ringan-ringan, jangan masuk ke dalam hal yang berat-berat. Tapi kalau dia sudah terbiasa, itu ada mujahadatun nafs namanya. Dia latih dirinya terbiasa, naik setangga demi setangga, selevel demi selevel. Sebab ilmu itu tetesan demi tetesan. Dituntut bersama hari-hari kehidupan. Ya, ditunggu tetes demi tetes, simpan baskomnya di situ. Mungkin 1-2 tahun baru penuh. Atau mungkin penuhnya ketika dia ketika 40 tahun, 80 tahun, tergantung tetesan yang dia kumpulkan. Jelas ya? Nah, seperti itu seorang di dalam belajar. Tapi sepanjang dia istiqamah, continue, dan dia selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala hal yang baik dan dia berguru kepada guru yang tepat, maka itu insyaallah
Semuanya adalah sumber keberhasilan. Ya wallahu taala alam.